Ya, kalau ngomongnya soal agama itu kan sebenarnya wilayah kulit. Agama itu sebenarnya kulit itu dilahirkan adalah sebuah peraturan. Peraturan ketika melihat setiap orang itu memiliki derajat pemahaman yang berbeda-beda. Maka di dalam tradisi agama pun juga ada tatanan syariat, hakikat, torekot, makrifat. Sama, agama di Jawa, agama itu kata Jawa itu mengenal agama sudah sejak dulu. Maka agama, sundarigama, ikarigama, dan nirgama. Nah kita sudah mencapai kepada nirgama, sesuatu yang Maha Esa, tinggi. Maka ketuhanan yang Maha Esa di dalam kitab Sotasoma dirumuskan dalam Pancasila kan. Nah ketika kita kembali kepada agama, bukan agama tidak boleh, karena agama itu sandangan atau pakaian saja sebenarnya. Itu harus dilalui, karena sejatinya sesuatu yang ada di dalam kehidupan di bawah matahari itu tidak ada yang pasti. Pasti berubah dan berevolusi. Maka pakaian pun harus dilepaskan suatu ketika. Ketika kita sudah memiliki pemahaman yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi. Nah seringkali orang melekati atribut, termasuk agama. Orang yang memuja agama berarti berhala. Bisa jadi. Karena orang sudah terpisah dari azas kemanunggalan, yaitu diri sejatinya. Karena ada ilusi yang masih membawa energi yang bawah, yaitu ketakutan. Ketakutan untuk tidak mendapatkan sesuatu. Entah yang kadang-kadang yang dimensinya diakan-akan isu bisa dicercapi dengan dunia indrawi. Konsep surga neraka. Berarti inisiasinya manusia itu takut menderita. Dan menurut manusia hal yang baik itu sebenarnya yang sesuai kepentingannya. Dan yang jelek itu tidak sesuai kepentingannya. Nah makanya manusia itu senangnya suka yang baik-baik karena itu sesuai kepentingannya. Maka baik buruk bagi orang Jawa pun harus harus dilampaui. Tidak ada baik buruk, yang ada kebajikan, nempan papan. Jadi sesuai tanggap situasi kondisi. Itu dewasa. Dewa itu tinggi, kokoh, sa itu kesatuan. Jadi satu napas persaudaraan. Satu napas saudara. Sa itu satu napas, satu darah itu kandungan. Terus kamu mau benturan, ngapain? Wong itu juga bagian dari dirimu. Jadi saya membuat suruh temu rose, melumah lan murep, dicokot podo rasane. Walaupun kita berbeda-beda, kita di rumah karo dirupnya rasanya sama. Rasanya sama. Yang berbeda itu pakaian identitas. Istilahnya apa kok rebutan? Kenapa agama itu merebut-rebutkan? Wong itu pakaian saja kok. Seperti Anda minum itu kan senengnya kalau Anda itu minum teh, saya jeruk, Mbah Kongnya ini kopi gitu kan. Esensinya ngapain yang dipermasalahkan kok cuma teh sama kopi? Esensinya airnya tuh, jangan atribut, jangan rupanya air tuh. Esensinya air yang kita minum bersama. Maka Tuhan Yang Maha Esa itu sudah sangat tepat ketika leluhur itu menaruh itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Eka itu satu di dalam banyak. Sejatinya yang jeruni sampean dan saya itu sama, yang Esa. Cuma rupanya berbeda, serupa tidak sama. Tapi kalau kita mau gali temu kok rasanya sama. Itu nirgama itu. Kalau orang udah bisa nirgama rukun, toleransi. Jadi orang Jawa itu tidak pernah ngajarkan nyembah Gusti, manembah, menyatu. Dan diintegrasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nek Gusti hanya dipuja-puja itu Tuhan personal. Tuhan yang disebut-sebut namanya itu tidak kekal, mesti dikritik, mesti rebutan kalau Tuhan itu disebut-sebut. Jadi orang Jawa itu tidak pernah nyebut suwung. Tuhan itu pengalaman pribadi, sakral, tidak boleh diperdebatkan. Yang boleh dilakukan adalah dharma. Jadi kita harus dharma. Dharma itu waskito, tanggap, awas terhadap apapun saja yang ada di luar diri kita. Akhirnya apa? Prinsip tertingginya ngempan papan itu iso amung kinemongan. Gitu. Makanya jadi pamomong. Terus bocah angon ya. Angon siapa? Angon rasa dan pikiran kita sendiri. Kira-kira begitu.